Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak kisah penuh hikmah dari Nabi Daud alaihissalam yang semoga dapat menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Jika ada bagian yang dirasa perlu diturunkan, dikoreksi, atau ditambahkan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Masukan dari teman-teman sangat kami hargai. Mari kita mulai kisahnya. Dahulu kala, ketika kaum Bani Israel berada dalam keadaan terjajah dan terpecah, Allah mengangkat seorang raja bernama Talut untuk memimpin mereka. Meski awalnya banyak yang meragukan Talut, Allah menegaskan bahwa dialah yang memilih pemimpin yang terbaik untuk mereka. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 247. Di bawah pimpinan Talut, Bani Israel bersiap menghadapi musuh besar mereka, pasukan kaum Jalut, sebuah pasukan besar yang dipimpin oleh seorang raksasa kejam dan kuat bernama Jalut. Setiap hari, Jalut berdiri di barisan depan pasukannya dan menantang Bani Israel. Siapa di antara kalian yang berani bertarung denganku? Jika aku kalah, pasukanku tunduk kepada kalian. Jika aku menang, kalian semua jadi budakku. Mereka berkata, kami tidak memiliki kekuatan hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 249. Tak satu pun dari Bani Israel berani menjawab tantangan itu. Di saat semua pasrah dan ketakutan, hadirlah seorang pemuda. Sederhana, bukan dari barisan tentara, bukan pula dari golongan bangsawan. Dialah Daud, seorang pengembala kambing. Tangannya terbiasa memetik dawai. Suaranya indah melantunkan pujian kepada Tuhannya. Tapi hari itu tangannya menggenggam ketapel. Dalam kitab Qasas Al-Anbiya, karya Ibnu Katsir dijelaskan, Daud membawa keyakinan, bukan pedang. Ia mengambil 5 batu halus dari tepi sungai. Talut memandang pemuda itu dengan heran. Namun, Daud berkata tegas, dengan izin Allah, aku akan mengalahkan Jalut. Daud menolak memakai baju besi yang ditawarkan. Ia tahu yang ia bawa bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan keyakinan. Jalut tertawa keras melihat bocah itu maju. Inikah jagoan kalian, anak kecil yang datang padaku dengan batu? Tapi Daud tak gentar. Dengan tenang ia berdoa, memutar tali ketapelnya, dan batu itu meluncur seperti takdir yang tak bisa dihindari. Batu kecil itu menghantam kening Jalut, tepat di titik lemahnya, dan robohlah sang raksasa. Dalam tafsir At-Tabrani, Quran Surat Al-Baqarah ayat 251 dijelaskan, batu itu menghancurkan kepalanya. Daud lalu mengambil pedang Jalut dan memenggalnya. Gemetar dan panik, pasukan Jalut berhamburan melarikan diri. Hari itu, kemenangan bukan milik pasukan besar atau senjata tajam, tapi milik seorang pemuda yang keyakinannya lebih besar daripada tubuh raksasa itu. Maka mereka, tentara Talut, mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya Daud kerajaan dan hikmah kenabian, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 251. Sejak hari itu, Daud dikenal bukan hanya sebagai pahlawan, tetapi juga sebagai seorang nabi pilihan Allah. Allah menurunkan kepadanya kitab Zabur yang menjadi petunjuk bagi Bani Israel. Setelah Allah mengangkat Daud menjadi nabi dan raja atas Bani Israel, Allah tidak hanya memberinya kerajaan dan kitab suci Zabur, tapi juga karunia lain yang sangat luar biasa. Di antaranya keahlian dalam mengolah besi.
Allah memerintahkan kepada Nabi Daud agar membuat baju-baju besi untuk melindungi pasukannya dalam peperangan. Tidak seperti besi biasa yang keras, Allah melunakkan besi itu di tangan Nabi Daud, sehingga ia dapat membentuknya dengan mudah, seperti membentuk tanah liat. Allah berfirman, "Dan kami telah melunakkan besi untuknya, Daud, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Saba ayat 10-11. Menurut Qasas Al-Anbiya karya Ibnu Katsir, Allah menganugerahkan kepada Nabi Daud suara yang sangat merdu, sehingga ketika ia membaca Zabur, burung-burung di langit pun berhenti untuk mendengarkannya. Gunung-gunung ikut bertasbih bersamanya. Ibnu Katsir menuliskan dalam Qasas Al-Anbiya, Allah memberikan kepada Daud kemuliaan dunia dan akhirat, kerajaan, kenabian, kitab Zabur, suara merdu, serta ilmu untuk mengolah besi menjadi peralatan perang. Inilah pelajaran besar bagi kita. Kemenangan bukan hanya soal kekuatan, tapi juga keterampilan, ilmu, dan ketakwaan. Dan semua itu hanya akan bernilai jika digunakan untuk kebaikan dan menegakkan kebenaran. Demikian kisah Nabi Daud alaihissalam. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.